Tahukah Anda, anak yang mengalami obesitas berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan sejak dini. Tapi kabar baiknya Bunda, tubuh anak itu akan jauh lebih mudah kembali sehat dibandingkan dengan orang dewasa, asalkan kita tahu langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Vivi Septriani, spesialis anak dan konselor laktasi. Yuk kita bahas. Tapi Ayah Bunda silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar Ayah Bunda bisa mendapatkan informasi tentang ilmu kesehatan anak lainnya di channel ini. Dan nonton videonya sampai habis ya. Anak yang gemuk sering membuat gemas orang yang melihatnya. Padahal kegemukan atau obesitas pada anak merupakan salah satu bentuk malnutrisi selain gizi buruk Bunda. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih cermat dalam menjaga asupan nutrisi buah hatinya. Di Indonesia sendiri, jumlah anak dengan obesitas itu mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada anak usia 5 hingga 12 tahun. Namun, tidak hanya di Indonesia Bunda, di negara lainnya pun ditemukan banyak anak yang kelebihan berat badan. Bahkan WHO menyatakan sekitar 1 miliar kasus obesitas di seluruh dunia dan 39 juta penderitanya adalah anak-anak. Obesitas pada masa anak-anak berpotensi menimbulkan berbagai macam gangguan, seperti sleep apnea, gangguan perkembangan tulang, atau masalah psikososial. Obesitas pada anak juga berkaitan dengan obesitas ketika dewasa yang berpotensi menimbulkan diabetes dan penyakit jantung. Lalu, bagaimana jika anak kita sudah terlanjur obesitas? Jadi penanganan obesitas itu tergantung dari usia, perkembangan anak, dan tingkat keparahannya. Mengingat anak masih tumbuh dan berkembang, maka prinsip pengaturan diet pada anak obesitas adalah diet dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan si anak. Berbeda dengan dewasa, target penurunan berat badan pada anak dengan obesitas itu sangat minimal, yaitu sekitar 0,5 hingga 2 kg per bulan. Atau cukup dipertahankan agar tidak bertambah Bunda, karena proses pertumbuhan masih berlangsung. Dokter anak akan mengevaluasi penyebab obesitas, status gizi anak, asupan makanan, dan aktivitas anak, serta ada tidaknya penyakit yang diakibatkan oleh obesitas. Terapi atau program mengatasi obesitas dapat dimulai ketika anak dan orang tua siap untuk memulai. Prinsip dari penanganan obesitas pada anak secara umum adalah mengatur asupan makan dan meningkatkan aktivitas si anak. Bagaimanakah mengatur asupan makan anak obesitas? Jadi Bunda, konsultasilah ke dokter anak atau dokter gizi untuk menentukan asupan makan yang sesuai dengan berat badan ideal yang akan dinilai berdasarkan tinggi badan. Ajarkan anak mengenali rasa lapar dan rasa kenyang. Anak harus bisa membedakan antara lapar di mulut atau hanya ingin dan lapar di perut yang memang lapar, serta menyarankan mereka untuk hanya makan bila terasa lapar di perut. Selain itu, anak juga harus belajar mengenali rasa kenyang sehingga bisa berhenti makan meskipun masih ingin Bunda. Ayah dan Bunda bisa main peran bersama anak dengan tema-tema yang melibatkan bunyi perut saat lapar, serta rasa tidak nyaman dan perut kembung saat makan berlebihan. Selain mengajari anak mengenali rasa lapar dan rasa kenyang, pembatasan asupan kalori dapat dilakukan dengan mengurangi asupan lemak dan karbohidrat, serta meningkatkan asupan serat dan air. WHO merekomendasikan asupan buah dan sayur itu minimal 5 porsi sehari, disertai cukup minum air putih atau minuman tanpa rasa atau gula. Berikut ini beberapa tips yang ayah dan bunda bisa terapkan untuk membatasi asupan makan pada anak yang mengalami obesitas. Yang pertama, makan teratur 3 kali per hari dengan camilan buah potong, bukan jus ya bunda, 1 hingga 2 kali per hari. Buah potong seperti semangka, melon, apel, atau pir itu berguna untuk mengganti camilan manis seperti es krim, coklat, dan permen. Serta hindari buah berkalori tinggi bunda seperti mangga atau durian. Yang kedua, anak hanya diperbolehkan minum air putih di antara waktu makan. Yang ketiga, batasi jumlah makanan berkalori tinggi seperti kentang goreng, roti, kue kering, es krim, atau jus buah. Yang keempat, tidak boleh makan sambil bermain atau menonton televisi atau bermain HP. Kebiasaan ini akan mengaitkan perasaan senang yang menyertai saat menonton acara televisi atau bermain HP dengan makan. Sehingga bila suatu saat anak merasa sedih atau stres, dia akan menghibur diri dengan makan. Yang kelima, hindari memberi makanan sebagai hadiah atau membatasi makanan sebagai hukuman. Yang keenam, hindari memberi makanan siap saji atau fast food atau makanan yang manis. Yang ketujuh, batasi asupan susu hanya 500 ml per hari untuk anak berusia lebih dari 2 tahun dan ganti susu full cream dengan susu skim atau rendah lemak. Yang kedelapan, biasakanlah sarapan pagi bunda. Penelitian menunjukkan sarapan dengan kadar protein tinggi dapat membantu penurunan berat badan. Lalu bagaimanakah meningkatkan aktivitas fisik pada anak dengan obesitas?
Nah, untuk dapat meningkatkan aktivitas anak, cobalah mulai dari hal-hal sederhana, seperti berjalan kaki atau bersepeda ketika berangkat ke sekolah. Atau bila jarak sekolah terlalu jauh, ayah bunda bisa menurunkan anak sampai batas aman dan biarkan anak berjalan kaki. Pada anak yang lebih kecil, mengurangi menggendong dan penggunaan kereta dorong atau stroller juga sangat bermanfaat bunda. Anak obesitas juga dapat dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Kemudian motivasi anak obesitas untuk melakukan aktivitas fisik selama 1 jam setiap harinya. Anak usia sekolah atau mulai usia 6 tahun dapat diperkenalkan dengan olahraga seperti bersepeda, berenang, menari, karate, senam, sepak bola, atau basket. Dan biasanya mulai usia 10 tahun, anak-anak akan lebih menyukai olahraga dalam bentuk kelompok. Kemudian kurangilah aktivitas yang dilakukan dengan duduk atau berbaring bunda. Tetapi bukan berarti mengurangi waktu tidur ya, karena tidur cukup justru melindungi dari obesitas. Aktivitas duduk atau berbaring yang dimaksud di sini adalah menonton televisi dan aktivitas dengan gadget, karena kegiatan tersebut sering dilakukan selama berjam-jam setiap harinya. Oleh karena itu, batasilah jumlah screen time atau menonton TV atau bermain gadget selama 2 jam dalam sehari untuk anak berusia di atas 2 tahun dan seminimal mungkin untuk anak di bawah 2 tahun. Orang tua dianjurkan untuk memberikan dorongan dan pujian terhadap keberhasilan atau perubahan perilaku sekecil apapun yang diperlihatkan anak. Misalnya, ketika anak mau makan menu baru yang sesuai dengan program gizi dari dokter, ketika ia mau berolahraga, atau ketika berat badannya berhasil turun. Nah bunda, dukungan keluarga dan orang-orang di sekitarnya merupakan hal terpenting dalam mengatasi obesitas pada anak, khususnya untuk mengubah pola makan dan gaya hidup anak sehari-hari. Demikian bunda penjelasan dari saya tentang bagaimana kalau anak Anda sudah terlanjur obesitas. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi ayah bunda semuanya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan share ke teman-teman, saudara-saudara, atau orang-orang terdekat Anda. Demikian bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.